Selamat malam, selamat beribadah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Jemaat GPIB Shalom Slipi DKI Jakarta yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena pada malam hari ini kita kembali boleh beribadah bersama-sama meskipun di tempat yang berbeda. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk masuk dalam ibadah ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menyatakan kesediaan kita menyambut kehadiran Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Engkau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tatamu memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Engkau Allah yang maha besar. Engkau Tuhan Raja di atas segala raja, yang mengasihi umat-Mu. Engkau tidak tinggalkan kami untuk tetap beribadah bersama-sama pada malam hari ini, meskipun berbeda tempat di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa. Karena itu seluruh ibadah ini kami serahkan di dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Sehingga ya Tuhan, kami semua yang beribadah dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Dengan fokus hanya kepadamu ya Tuhan, Kepala Gereja, pemelihara hidup kami. Dari awal sampai akhir. Roh Kudus, Engkau pimpin ibadah ini. Biarlah ya Tuhan dari awal sampai akhir hanya jadi demi hormat dan kemuliaan bagi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mazmur berbalasan yang diambil dari Mazmur 81 ayatnya yang ke-14 sampai dengan 17. Sekiranya umatku mendengarkan aku, Sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan. dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya. Dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik. Dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Silakan duduk. Jika
Jemaat Tuhan, kita akan berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus untuk membaca firman dan merenungkannya agar kita mengerti firman Tuhan itu dan tahu bagaimana melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau Allah yang Maha Suci, Engkau Allah yang Maha Kudus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di tengah-tengah ya Tuhan, kebimbangan ya Tuhan manusia di seluruh dunia. Kembali Tuhan, Engkau panggil kami umat-Mu untuk Engkau kuatkan lewat firman-Mu ini. Karena itu ya Bapa, Engkau siapkan hati pikiran kami semua jemaat-Mu untuk membaca firman-Mu, untuk merenungkan bersama-sama firman-Mu ini, agar kami semua mengerti dan kami tahu bagaimana melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kami serahkan ya Tuhan hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan sabda-Mu ini. Ampuni hamba-Mu ini, sucikan dan kuduskan dia, agar ya Tuhan dia layak untuk menyampaikan sabda-Mu yang hidup dan berkuasa, untuk menjadi berkat bagi kami semua jemaat yang mendengarnya. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Kitab Yehezkel pasal 37 ayat 24 sampai dengan 28 yang menyatakan, maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka, maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di masa pandemi COVID-19 melanda dunia, semua manusia di dunia dalam ketakutan. Apalagi pada saat ini, dampak COVID-19 sudah mengganggu kehidupan ekonomi bangsa-bangsa di dunia. Banyak perusahaan-perusahaan yang sudah tutup. Banyak karyawan yang di-PHK. Orang berjualan tidak boleh lagi, kecuali 9 bahan pokok makanan. Gojek nggak boleh lagi terima penumpang.
Dan aturan ini yang terakhir berlaku juga di pesawat terbang. Wajar kalau semua manusia dunia berteriak, minta tolong kepada Tuhan, berharap agar badai COVID-19 berlalu dari dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca ini adalah cerita tentang keadaan atau kondisi umat Israel di masa pembuangan di Babel. Kondisi mereka pada saat itu benar-benar sangat memprihatinkan. Bukan hanya fisik mereka yang memprihatinkan, tetapi juga mental dan kehidupan spiritual mereka pun ikut terpuruk. Mereka mengeluh, merasa tidak ada lagi harapan dalam hidup ini. Nama besar bangsa Israel yang ditakuti oleh bangsa-bangsa di sekitarnya di masa yang lalu hilang lenyap dari sejarah dunia. Semua mati, pikir mereka. Di dalam kondisi seperti inilah Tuhan datang menyapa mereka lewat Nabi Yehezkiel. Bahwa Allah akan memulihkan mereka, Allah akan memperbaharui mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kondisi kita pada saat ini dengan umat Israel di masa pembuangan mungkin beda-beda tipis. Tetapi yang pasti kita sama-sama dalam ketakutan. Kita sama-sama mengeluh. Mungkin juga ada yang kehilangan harapan. Terutama bagi mereka yang selama ini tidak menghormati Tuhan. Kenapa umat Israel dibuang ke Babel? Karena mereka tidak lagi menghormati Allah. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Mereka memilih menyembah berhala-berhala yang mereka buat dengan tangannya sendiri. Mereka hidup dalam kekerasan dan mempermalukan Allah dengan cara-cara hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Mereka yang tadinya ditakuti, dihormati, dan dikagumi oleh bangsa-bangsa di sekitarnya, karena kekuatan dan kuasa Allah yang memimpin mereka sejak keluar dari tanah Mesir, berbalik menghina mereka, umat Israel, dan mengatakan, katanya umat Tuhan, kenapa diusir dari tanahnya sendiri? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak orang yang terlena atau terbuai berada di zona yang nyaman. Sehingga lupa Tuhan, tidak lagi menghormati Tuhan. Di saat fisik mereka sehat walafiat, uang banyak, jabatan punya, tinggal pakai telunjuk, anak buah jalan, melakukan perintah-perintahnya. Hidup sesuai dengan selera sendiri. Hidup yang menyenangkan diri sendiri. Orang lain nanti saja, kalau saya ingat.
Aturan-aturan yang tidak sesuai dengan keinginannya, apalagi yang mengikat kebebasannya, tidak dianggap. Tidak peduli, termasuk aturan-aturan yang berlaku lewat kehidupan persekutuan jemaat Tuhan. Ibadah mulai jam 9. Santai saja. Berangkat dari rumah jam 9. Masuk dalam ruangan gereja terganggu semua, mengganggu semua. Mengganggu keheningan dan kekusyukan jemaat yang sedang beribadah. Apalagi permisi mau cari kursi. Sering diingatkan dalam ibadah-ibadah, tetapi tetap saja ada yang buka-buka HP dalam ibadah yang sedang berlangsung. Saat pendeta berkhotbah, dia baca WhatsApp, dia lihat-lihat Instagram. Pada saat berdoa syafaat, mereka ngobrol dengan orang yang duduk di kiri dan kanannya. Pada saat kantong-kantong persembahan dijalankan, pada saat diberikan kesempatan membawa persembahan kotak khusus di depan, pada saat warta jemaat dibacakan, semua waktu itu dimanfaatkan untuk membaca HP. Kalau begini sikap umat dalam ibadah-ibadah yang lalu, sekarang udah 6 minggu kita tidak beribadah dalam gereja. Tidak heran kalau gereja ditutup. Tuhan bosan melihat anak-anak Tuhan yang beribadah dengan munafik. Tidak menghormati Allah di dalam sepanjang ibadah itu. Kalau begini cara kita beribadah, apa yang kita bawa pulang selesai ibadah? Perubahan-perubahan yang lebih baik kah? Berkat-berkat Tuhan yang melimpahkah? Tidak mungkin. Karena berkat Tuhan hanya disediakan bagi orang-orang yang takut dan hormat kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, persiapan diri, terutama hati dan pikiran kita untuk bersekutu dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama dengan jemaat, sangatlah penting dan jangan anggap remeh. Hari ini kita minta pertolongan Tuhan untuk menolong kita dalam mempersiapkan hati pikiran kita agar besok kalau saya ke gereja tidak terlambat. Kita berdoa mohon pertolongan Tuhan agar besok kalau saya di gereja, saya akan fokus di dalam sepanjang ibadah hanya kepada Tuhan saja. Kita mohon pertolongan Tuhan agar besok saya memakai baju yang sopan sehingga tidak mengganggu orang lain yang beribadah di sepanjang perjalanan ibadah itu. Tidak mengganggu konsentrasi orang yang sedang beribadah. Kalau ini yang kita lakukan, maka perubahan-perubahan yang lebih baik pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Akan ada pertumbuhan iman dalam kehidupan kita. Yang kelak akan menjadi kesaksian hidup kita kepada suami, istri, anak, orang tua, sahabat-sahabat kita, dan semua orang yang ada di sekitar kita. Dan berkat-berkat Tuhan juga akan diberikan kepada kita dan keluarga.
Berkat Tuhan di sini pengertiannya sangat luas. Bukan hanya terbatas pada banyaknya uang, rumah, mobil, jabatan, dan lain sebagainya. Tetapi mencakup kesehatan kita, perlindungan buat kita, pemeliharaan Tuhan, damai sejahtera dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, dan keluarga kita. Dan masih banyak lagi kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam berkat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, belajar pada umat Israel. Hukuman Tuhan sudah putuskan, buang ke Babel. Baru umat Israel menyadari. Mereka cari Tuhan di sana. Mereka mengasihani diri mereka sendiri. Dan mengatakan, Tuhan telah membenci kami. Tuhan tidak pernah membenci manusia ciptaannya. Tidak. Yang Tuhan benci adalah dosa, kejahatan yang manusia lakukan. Karena itu yang melakukan dosa dan kejahatan harus dihukum. Agar manusia sadar dan bertobat. Hidup dalam kebenaran Tuhan. Sehingga keselamatan yang dianugerahkan kepada manusia lewat kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib tidak sia-sia. Tuhan mau semua manusia selamat. Karena itu firman Tuhan selalu setiap hari disampaikan agar manusia diterangi dan dikuatkan terus-menerus untuk bertahan hidup dalam kebenaran Tuhan dalam menghadapi godaan dan tantangan dunia. Setiap manusia yang menyadari dosa dan kejahatan yang telah dilakukannya harus bertobat. Orang yang bertobat pasti diampuni Tuhan. Pengampunan Tuhan akan membawa pemulihan dan pembaharuan dalam hidup kita. Dengarlah firman Tuhan yang menegur kita, yang menerangi jalan hidup kita, agar semua boleh mengalami dan menikmati pemulihan dan pembaharuan Tuhan. Baik untuk pribadi, keluarga, persekutuan, dan tentu untuk bangsa Indonesia yang kita cintai. Amin. Perubahan ajaib terjadi padaku.
membawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kembali ya Tuhan, Engkau ya Tuhan mengingatkan kami lewat firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Agar kami selalu menyadari segala dosa dan kejahatan yang kami lakukan. Agar kami bertobat, sehingga kami ya Tuhan boleh mengalami pemulihan dan pembaharuan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan sehari-hari. Bapa, Engkau melihat semua jemaat yang telah mengikuti ibadah pada malam hari ini di rumah mereka masing-masing. Engkau melihat segala pergumulan hidup mereka pribadi dan keluarga. Engkau ya Tuhan beri jalan keluar. Engkau berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Engkau tuntun mereka agar selalu kuat hidup di jalan-Mu yang benar. Sehingga kami semua jemaat GPB Shalom boleh Engkau pakai sebagai alat-Mu untuk menjadi saksi bagi dunia bahwa Engkaulah Tuhan, Raja di atas segala raja. Allah ya Tuhan yang kami sembah dan kami puja, yang kami andalkan di sepanjang hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kuatkan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Berikanlah iman, berikanlah hikmat kepada Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, seluruh TNI, Polri, jaksa, hakim, DPR, MPR, seluruh rektor, para dosen dan guru-guru, agar setiap langkah dan keputusan yang mereka ambil membawa damai sejahtera bagi bangsa Indonesia, bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, dan semakin menguatkan kesatuan dan persatuan bangsa kami. Kami serahkan ya Tuhan saudara-saudara kami, semua mereka yang bekerja dalam lingkungan medis. Bapa lawat mereka. Engkau ya Tuhan tolong para dokter, para perawat, para administrasi, cleaning service, office boy, satpam, yang bekerja di seluruh rumah sakit. Lindungi mereka ya Tuhan. Jaga dan pelihara mereka. Jauhkan ya Tuhan dari segala mara bahaya sakit penyakit COVID-19. Demikian juga dengan keluarga mereka. Berikan terus mereka semangat. Biarlah kasih-Mu melandasi pelayanan mereka kepada setiap pasien ya Tuhan yang mereka hadapi. Demikian juga ya Tuhan dengan pemerintah dan gugus depan yang terus bekerja ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka. Karena hanya di dalam kuasa-Mu Tuhan, badai COVID-19 selesai di Indonesia. Semua ada di dalam kuasa-Mu, karena itu kami semua warga Indonesia berdoa kepadamu, memohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Lalukan badai ini Tuhan. Pulihkan Indonesia. Baharui kami Indonesia ya Tuhan. Kami rindu untuk kembali bersekutu bersama dengan saudara-saudara jemaat kami di sini. Di rumah-Mu yang kudus. Tolong kami ya Tuhan.
Kami berdoa juga untuk pelayanan kami jemaat GPB Shalom di sini. Tuhan Yesus, Engkau berkati Pendeta Budi Santoso, berkati Pendeta Aprianus Libat, berkati ya Tuhan Vikaris Esther Manurung, bersama-sama dengan kami semua presbiter, pelkat, komisi, BPPJ, dan karyawan. Satukan pelayanan kami dengan kasih-Mu ya Bapa, sehingga pelayanan kami menjadi berkat, membawa pertumbuhan iman bagi semua jemaat Shalom. Terlebih ketika kami mendukung pelayanan kami lewat teladan-teladan yang kami tunjukkan kepada mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk semua masyarakat yang ada di sekitar jemaat Shalom di sini. Tuhan, Engkau berkati. Agar ya Tuhan kami semua saling menghormati, kami saling menolong ya Tuhan. Dan saling ya Tuhan memperhatikan dan peduli ya Tuhan satu sama yang lain Tuhan. Biarlah kerukunan dan kedamaian selalu ada di antara kami, jemaat Shalom dan semua masyarakat yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa di dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam kedua Korintus 9 ayatnya yang ke-7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Mari bawa persembahan dengan hati sukacita. Jangan kau sedih atau terpaksa, karena Tuhan selalu memberkati tiap orang yang murah hati memberikan persembahan. Jemaat, mari berdiri dan membawa persembahan ini kepada Allah dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, sumber sukacita dan ungkapan syukur kami, inilah persembahan yang dapat kami kumpulkan. Kami mengimani sungguh bahwa kasih kuasa-Mu menyempurnakan pemberian kami, dan hikmat-Mu melingkupi kami yang mengelolanya. Di dalam kasih dan kemurahan Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, tetaplah bersukacita untuk melanjutkan segala tugas dan tanggung jawab kita di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, dan pelayanan, serta pembangunan tubuh Kristus. Jemaat diundang berdiri. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan
jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.